Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tak lupa saya ingatkan, jaga kesehatan, tetap diam di rumah, jaga jarak, dan jauhi dari kerumunan. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan ide pokok paragraf. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kelainan organ gerak. Mari kita baca bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura dengan seksama. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan perbakalan banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya masih tradisional, sama seperti gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Selanjutnya adalah gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti Mandalan Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Keyangan, Baragum, Pademawa, Dampeyang Pakoporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tersebut. Selanjutnya, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul,
linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Kedua, panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangorek atau pengerok sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Keempat, penyambungan wadah air untuk menetasi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan tempat abu. 8. Panompal alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkoer galah berujung kawat lengkung. 9. Pamatong sejenis pisau kawat pemotong tanah liat. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuat telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakan dengan cat yang berwarna dari lumpur, pungku atau pembakaran gerabah. Ya, selanjutnya, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestarian perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatan yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Disarikan dari www.kebudayanindonesia.com. Sekian bacaan gerabah dari Pulau Madura. Kemudian, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Ibu ingatkan kembali, ide pokok adalah gagasan pokok permasalahan pada paragraf atau inti permasalahan dari sebuah paragraf, atau bisa juga apa yang akan dibahas dari paragraf tersebut. Nah, jawaban kamu bisa ditulis pada kolom di bawah ini.
Oke, pembelajaran pertama hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kedua, yaitu bisa dilihat ada sebuah gambar peta pikiran. Peta pikiran ini adalah peta pikiran kelainan organ gerak pasif, yaitu macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang yang disebabkan oleh kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Sedangkan fraktura dibagi menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan yang kedua, fraktura yang terbuka, patah tulang dan merobek, menembus kulit atau otot. Yang kedua, osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena terjadi tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang ini adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima yaitu skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang terakhir, kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Itulah beberapa penjelasan mengenai macam-macam kelainan pada organ gerak pasif manusia. Selanjutnya kita bisa perhatikan tabel di bawah ini. Tabel tersebut adalah tabel huruf-huruf yang diacak yang di dalamnya terdapat beberapa kata dari nama-nama kelainan pada organ gerak manusia. Tugas kamu adalah mencari 5 nama kelainan pada organ gerak manusia. Silakan kalian tulis di dalam buku tulis. Sekian dan terima kasih kegiatan hari ini, yaitu pembelajaran tematik tema 1, tema 3, pembelajaran 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.